sebelum kita memulai pelajaran kita, pelajaran kelima, kita SDM Mulia Agung 1 aktif, kreatif, inovatif, beriman, semangat, yes. Selanjutnya sebelum kita pembelajaran dimulai, sebelum pelajaran kelima kita mulai, kita awali dengan bacaan doa si Pimpin Aska. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajarannya adalah P5. Ada yang tahu apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud P5 adalah proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Hari ini materi P5-nya adalah temanya adalah pembiasaan ibadah harian untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Terus topiknya apa yang akan dilaksanakan hari ini? Pembiasaan sholat zuhur berjamaah, terus duha dan doa setelah sholat. Selanjutnya yang dibahasnya adalah P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebuah kegiatan kurikuler yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler yang disusun untuk mewujudkan pelajar Indonesia dengan profil Pancasila di dalamnya, yaitu di dalam dirinya. Profil Pancasila sendiri adalah suatu karakteristik dan kompetensi peserta didik Indonesia yang diharapkan setelah mereka lulus dari sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Kalau maksudnya bagaimana? Ini adalah proyek yang akan ditanamkan kepada diri kita supaya kita besok setelah keluar dari sekolah sini, terutamanya yang dipelajari hari ini, yaitu proyek pembiasaan sudah wajib, yaitu untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah supaya kita setelah pulang, setelah keluar dari Indonesia, kita sudah terbiasa mandiri untuk melaksanakan kewajiban kita atau akhlak kita kepada Allah, akhlaknya kepada agama sebagai Pancasila. Itu adalah proyek Pancasila atau profil Pancasila. Selanjutnya ada 6 poin profil pelajar Pancasila yang diharapkan para peserta didik memiliki nilai-nilai tertentu. Yang apa yang diharapkannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita ini diharapkan dengan mempunyai karakter P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang diharapkan apa dari P5 itu? Di antaranya adalah kebinekaan juga, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Nah, proyek hari ini yang kita akan laksanakan adalah nanti yaitu pembiasaan ibadah wajib untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Yang dilaksanakan adalah nanti yang diperbiasakan adalah sholat zuhur berjamaah dan sholat duha serta doa setelah sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah sholat jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah. Mohon bisa memohon pertolongan, memohon kita bulan hajat, memohon meminta kita punya kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengenalan pentingnya
karena proyek kita hari ini adalah sholat fardu, sunnah dan doa setelah sholat. Karena nanti akan saya terangkan tentang sholat fardu apa, sholat sunnah apa, dan doa setelah sholat. Jadi di dalam sholat itu supaya sholat kita supaya sah, ada namanya syarat dan rukun sholat. Ada namanya apa? Syarat dan rukun sholat. Supaya sholat kita sah harus tahu yaitu syarat wajib. Jadi orang yang sudah memenuhi 3 kriteria ini berarti dia sudah wajib melakukan sholat 5 waktu. Yaitu orang apa? Yaitu pertama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau kalian sudah Islam, balik, berakal sehat, maka wajib melakukan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang dibalik itu berapa Pak? Kalau perempuan umumnya kalau dilihat dari umur 9 tahun. Kalau seandainya belum 9 tahun sudah menstruasi, maka dia juga sudah balik. Kalau laki-laki umumnya dia dari umur itu 15 tahun. Kalau seandainya belum 15 tahun yang laki-laki sudah mimpi basah atau mengeluarkan air sperma, maka juga sudah masuk balik. Maka kalau sudah seperti itu maka dia sudah wajib melakukan sholat 5 waktu. Sekarang syarat sah sholat. Cara supaya sholat kita sah diterima oleh Allah, yang pertama harus suci badan dari hadas, dan badan kita harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Hadas itu biasanya yang keluar dari tubuh dan hadas. Kalau najis itu sesuatu yang menyebabkan ibadah kita tidak sah. Itu suatu kotoran yang menempel pada diri kita yang menyebabkan kita tidak. Nomor 2, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Syarat yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau pakaian kita kotor, pakaian kita kena najis, tidak boleh digunakan untuk sholat. Otomatis sholat kita adalah tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, tahu pasti akan masuk waktu sholat. Maka ketika kita mau sholat fardu atau sholat sunnah, harus tahu waktunya. Oh, ini saatnya sholat zuhur, sudah saya kumandangkan ada. Atau dilihat dari jadwal sholat, sholat pun masuk sholat, maka melaksanakan sholat, maka akan sah sholat. Kalau nggak tahu, unjuk-unjuk sholat dengan sendirinya, nggak tahu waktu lah. Ternyata kalau belum saatnya waktu zuhur, ya maka sholatnya tidak sah. Maka harus tahu waktu. Terus yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu adalah Ka'bah. Yang penting kita sholat harus menghadap arahnya Ka'bah. Menghadap arahnya Ka'bah. Kalau kita mengepasang nggak bisa, maka arahnya Ka'bah ke barat dan kita ke arah ke tidak kita barat. Indonesia karena kita berada di timurnya Ka'bah. Paham? Oke ya. Maka kalian juga selanjutnya harus tahu. Selanjutnya yaitu doa setelah sholat. Ya, selanjutnya adalah doa setelah sholat. Kalian biasanya pernah melakukan ketika setelah sholat berdoa apa enggak? Ya? Berdoa supaya kita terkabulkan, maka setelah sholat harus berdoa. Ini doanya bagaimana? Ini doanya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi kita membaca subhanallah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Setelah itu membaca alhamdulillah berapa? 33 kali. Ini Allahu Akbar berapa? 33 kali. Setelah itu kita langsung melanjutkan alhamdulillah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus astagfirullah 3 kali. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah
bisa 15, 33 sampai 35 atau lebih banyak. Setelah itu berdoa. Kita setelah itu berdoa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus setelah itu langsung kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya hari ini adalah kita melaksanakan kontekstualisasi pelajaran. Kontekstualisasi pelajaran. Sebelum kontekstualisasi pelajaran, saya simpulkan dulu pelajaran kelimanya hari ini. Kesimpulan sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat fardu. Sholat itu karena ada 2, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah diantaranya adalah seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat setelah maghrib, setelah isya, terus qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Kalau fardu itu harus setiap orang laki-laki dan perempuan melakukan. Kalau sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau yang melakukan dapat pahala. Kalau yang tidak melakukan tidak dapat pahala. Paham berdua surat-surat. Paham ya? Ya, selanjutnya kontekstualisasi. Kontekstualisasi dengan kata kuncinya dilihat ya. Bisa dilihat semuanya. Ketika bertepuk tangan harus langsung sambil membaca apa? Basmalah.
Nah ini kita kontekstualisasi sholat. Setelah sholat langsung praktek nanti ke sholat sambil sholat juga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan Nabi Syafi'i. Sahabat hafizahullah, ini adalah tutorial sholat sendiri sesuai dengan Nabi Syafi'i. Mata fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat perlu dikerjakan dengan duduk, tidur berdiri, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulai membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal membayangkan kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur. Dengan sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas. Diletakkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar dengan telinga telinga. Setelah tangan sudah sempurna dari di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusat dengan membentangkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandang menatap fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabirun walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin dalam bahasa Arab. Amin artinya aku, semoga engkau Allah menentukan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sebelum menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan rukuk. Takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan rukuk. 13. Rukuk. Allahu Akbar. 14. Batas minimal rukuk adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya mungkin atau cuma ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya berbesar. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, lepisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumaninah dan rukuk. Tumaninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Tidak sah orang rukuk sangat cepat dengan meninggalkan tumaninah. 16. Ketika rukuk sunnah membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 17. Ketika bangun dari rukuk menuju i'tidal sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari rukuk. 19. Yang i'tidal dengan tumaninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengatakan Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumaninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis untuk al-masjid ala sab'ati a'udhu ala Tuhan wa asyara yadihi ila anfihi wa yadayni wa rukbatayni wa tarafil qadamaini. Aku merupakan sujud di atas 7 anggota tubuh. Dan bersyiar dengan menentukan tangan di hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua kaki. Hadis riwayat Imam Hakim. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dan menggabungkan antara lutut kanan dan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Yang tangan diangkat dari dada, jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan lutut diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika sudah dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan menaikkan durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih, orang bersujud juga disunahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah azza wa jalla wa huwa sajidun min akthar du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabrani. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tumaninah antara sujud pertama dan sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Model duduk
kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Dalam wudhu ini sudah membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26 sudah membaca takbir intakal untuk sujud yang kedua. 27 sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28 ketika berada sujud menuju rakaat berikutnya sudah mengangkat tangan terlebih dahulu dan kemudian mengangkat kedua lutut. 29 duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sambil melakukan rakaat kedua dan keempat. 30 ketika berada rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tahiyat awal disunahkan dengan kedua kalimat Allahu Akbar. 31 pada rakaat kedua, ketiga dan keempat cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca urutan membaca ta'awud sampai sujud kedua. 32 pada sholat yang cuma 3 atau 4 rakaat sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 33 pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Kemudian telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap didekatkan dengan jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 34 ketika kita akhir membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca salat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 35 sunnah membaca salat kepada Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36 juga disunahkan mengatakannya dengan selawat Ibrahimnya, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. 37 saat tahiyat awal dan tahiyat akhir tangan disunahkan memegang dan jari telunjuk diacungkan pada mengucapkan kalimat ilallah. Adapun tangan kiri mengangkat tanpa perlu mengeraskan di tangan kanan. 38 setelah selesai membaca surah Ibrahimnya sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 39 mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya mata yang semula fokus menunjukkan tempat sujud, maka ketika jari telunjuk bertemu ketika membaca ilallah sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal melepaskan baru kemudian menengok ke arah kanan sampai kira-kira mungkin bisa terlihat di arah belakang. 41 membaca doa Allahumma inni as'aluka fawzan bil jannah. 42 setelah selesai salam yang pertama disunahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud lalu mengucapkan salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saat selesai membaca kum lalu disunahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44 membaca doa Allahumma inni as'aluka min al-jannah min al-nar wal afwa 'anil hisab. Saya bersyukur mungkin ini bakalan dapat cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kontekstualisasi cara mulai dari cara berwudu, cara sholat, wudu yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana. Saya tahu caranya semuanya tadi ya. Sudah ya. Di dalam wudu yang benar seperti tadi kita praktekkan nanti. Setelah ini, setelah itu kita melakukan praktek buka dan praktek sholat wudu tadi. Setelah itu kita langsung melaksanakan jamaah sholat wudu bersama-sama. Sekarang
Ayo, butuh praktek udah butuhnya. Ya butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya dari pelajaran konseptual dan aksi P5, bagaimana pembelajarannya? Seru ya? Seru ya? Biasa. Gimana? Seru luar Biasa. Ya, nanti setelah ini anak-anak semuanya saya beri tugas tindak lanjut bisa diisi dari yang didapatkan pengetahuan mulai dari pengenalan, konseptualisasi, aksi bisa diisi, nanti diisi di soal yang saya bagikan, semuanya bisa ditulis di sini.
Ya, saya bagikan. Sudah. Ya. Kalau sudah nanti saya ambil lagi ya. Ya, jadi isi semuanya. Ya. Sudah semuanya dapat dari semuanya? Ya. Yo. Kalau sudah nanti saya ambilin. Saya sendiri aja. Tidak. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi dapat sini. Ya. Ya, sini. Saya semuanya bisa menggunakan ya. Semoga dari pembelajaran kelima ini menjadikan kita semakin semangat untuk melakukan pembiasaan atau melakukan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu. Juga dengan seperti itu kalian bisa mengajarkan atau memberitahu kepada teman-teman kamu pentingnya kehidupan. Saya akhiri ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, saya akhiri pembelajaran kelima pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.